Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, let me introduce myself. My name is Anissa Yulia, NPM 2241147. I am from class Management 22C. This is my presentation about risk management material. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen resiko mengenai manajemen resiko likuiditas. Yang pertama yaitu ada pengertiannya. Pengertian manajemen resiko likuiditas adalah proses pengelolaan resiko yang berkaitan dengan kemampuan suatu organisasi atau lembaga keuangan untuk memenuhi kebutuhan kewajiban finansialnya yang jatuh tempo tanpa mengganggu operasi normalnya atau menimbulkan kerugian yang signifikan. Ini melibatkan identifikasi, evaluasi, dan pengelolaan resiko-resiko yang terkait dengan kemampuan organisasi untuk mendapatkan dan menggunakan dana dengan tepat waktu dan biaya yang wajar. Dalam konteks perbankan dan lembaga keuangan lainnya, manajemen resiko likuiditas ini seringkali melibatkan pemantauan dan pengelolaan aliran kas, memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban pembayaran dan kewajiban operasional lainnya. Ini juga melibatkan pengelolaan profil likuiditas yang sesuai dengan profil risiko dan toleransi organisasi. Lalu ada langkah-langkah dalam manajemen risiko likuiditas. Yang pertama yaitu mengidentifikasi resiko likuiditas. Mengidentifikasi potensi sumber-sumber resiko likuiditas, termasuk ketidakpastian dalam aliran kas termasuk dan kas keluar, ketergantungan pada sumber dana tertentu, dan situasi krisis pasar yang dapat mempengaruhi likuiditas. Yang kedua, evaluasi risiko likuiditas. Mengukur dan mengevaluasi risiko-risiko likuiditas yang teridentifikasi, termasuk teridentifikasi skenario stres dan potensi dampaknya terhadap likuiditas organisasi. Lalu yang ketiga ada pengembangan strategi pengelolaan likuiditas. Mengembangkan strategi dan kebijakan untuk mengelola risiko likuiditas termasuk pengembangan skenario stres dan rencana kontingensi serta penentuan level likuiditas yang dianggap memadai. Yang keempat, pelaksanaan pengelolaan risiko. Melaksanakan strategi pengelolaan risiko likuiditas yang telah ditetapkan, termasuk memonitor aliran kas dan likuiditas secara terus-menerus serta mengambil tindakan korektif jika diperlukan. Yang terakhir yaitu pemantauan dan pelaporan. Memantau kinerja likuiditas secara terus-menerus dan menyusun laporan yang memadai untuk pemangku kepentingan termasuk manajemen senior, regulator, dan pemegang saham. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan utama dari manajemen risiko likuiditas yaitu adalah untuk memastikan bahwa sebuah organisasi atau lembaga keuangan dapat memenuhi kewajiban finansialnya yang jatuh tempo dengan kelancaran tanpa hambatan yang signifikan. Beberapa tujuan khususnya dari manajemen risiko likuiditas yaitu meliputi pengelolaan risiko likuiditas, di mana tujuan utama adalah untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko-risiko likuiditas yang dapat mempengaruhi organisasi. Ini termasuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk memenuhi kewajiban finansial dan operasional yang jatuh tempo. Lalu, tujuan yang kedua adalah pemeliharaan kestabilan finansial, di mana manajemen risiko likuiditas bertujuan untuk menjaga stabilitas keuangan organisasi dengan memastikan bahwa aliran kas masuk dan keluar seimbang dan tidak terganggu oleh peristiwa-peristiwa eksternal atau internal yang tidak terduga.
Yang terakhir, bertujuan untuk pencegahan kebangkrutan. Salah satu tujuan penting dari manajemen risiko likuiditas adalah untuk mencegah kebangkrutan ataupun kegagalan likuiditas yang dapat terjadi jika organisasi tidak dapat memenuhi kewajiban finansialnya dengan tepat waktu. Selain tujuan, ada manfaat dari manajemen risiko likuiditas, yaitu bermanfaat untuk efisiensi finansial, di mana dapat bermanfaat untuk menjamin ketersediaan dana yang tepat pada waktunya, mencegah kerugian besar karena ketidakmampuan memenuhi kewajiban keuangan. Selanjutnya, bermanfaat untuk daya tahan, membantu organisasi bertahan dalam kondisi pasar yang sulit atau kejadian yang tidak terduga. Yang ketiga, bermanfaat untuk kepercayaan, meningkatkan kepercayaan para pemegang saham, kreditor, dan investor dengan menunjukkan kemampuan untuk mengelola resikonya. Yang keempat, ada kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berlaku. Yang kelima, ada bermanfaat untuk efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional dengan pemahaman yang lebih baik tentang aliran kas dan kebutuhan likuiditas. Lalu selanjutnya bermanfaat untuk pemenuhan kewajiban, memastikan pemenuhan kewajiban keuangan sesuai jadwalnya. Yang terakhir, untuk pertumbuhan, memberikan kesempatan untuk pertumbuhan dengan mengurangi ketidakpastian finansial dan memungkinkan pengambilan risiko yang tidak terkendali. Selanjutnya, ada dampak negatif dari manajemen risiko likuiditas. Yang pertama, dampak negatifnya yaitu ada biaya tambahan. Menjaga tingkat likuiditas tinggi membutuhkan alokasi sumber daya tambahan untuk dapat memelihara cadangan likuiditas yang memadai. Hal ini dapat mencakup biaya penyimpanan dana tunai, biaya administrasi, atau biaya bunga yang harus dibayar atau pinjaman likuiditas. Yang kedua, dampak negatifnya yaitu pengurangan rentabilitas, di mana dana yang dialokasikan untuk likuiditas tidak dapat diinvestasikan dalam instrumen yang menghasilkan pengembalian yang lebih tinggi. Ini dapat mengurangi potensi pendapatan dan juga rentabilitas organisasi. Yang ketiga, dampak negatifnya untuk pembatasan pertumbuhan, di mana jika organisasi terlalu konservatif dalam manajemen risiko likuiditasnya, hal ini dapat menghambat kemampuan organisasi untuk menginvestasikan dana untuk pertumbuhan, ekspansi, atau peluang investasi lainnya. Kesimpulan dari manajemen risiko likuiditas yaitu adalah secara keseluruhan, manajemen risiko likuiditas adalah sebuah proses penting dalam pengelolaan keuangan sebuah organisasi. Dengan memahami dan mengelola risiko likuiditas dengan baik, sebuah organisasi dapat menghindari kekurangan dana yang tidak terduga, menjaga daya tahan keuangan, dan meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan. Meskipun ada beberapa dampak negatif seperti biaya tambahan dan pengurangan rentabilitas, manfaat-manfaat secara umum jauh lebih besar. Dengan implementasi praktik manajemen risiko likuiditas yang efektif, organisasi dapat memastikan pemenuhan kewajiban keuangan tepat waktu, jangka panjang. Oleh karena itu, manajemen likuiditas merupakan aspek krusial dalam strategi keuangan dan pengambilan keputusan organisasi yang sehat. Thank you. I apologize if there are any word errors in my presentation. I close. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.